4 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih bertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang kiranya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami tertindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami, dan hidup kiat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu akan berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosea. Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang mengikuti ibadah di KPU ini maupun yang mengikuti secara live streaming, ada keluarga-keluarga yang punya baby, ada impiannya tapi dia bisa datang, lalu ada keluarga yang menjaga anak terkasih Gering Amarik seperti ya, dan ada Ibu Diaken Risma Tadayu, anak atau bayi yang bernama Bernadette Miracle Novela Kampopimu. Kemudian yang baru saja melahirkan Ibu Minda, keluarga dari Bapak Penatua Eki Musau dengan anak MG. MG adalah Miguel Javier Musau. Jadi ada lagi beberapa yang kerja, Nona Penatua Reni lagi pikir hari ini, dan yang lain-lain karena usia lansia atau karena pekerjaan mengikuti secara live streaming. Jadi kepada kita semuanya yang di sini dan yang mengikuti live streaming, saya menyapa kita semua. Salam.
sebagai ketua daripada Yankesmas atau ketua Yayasan Rumah Sakit, ya. Jadi tadi pagi datang. Sampai kapan Pak Pendeta? Ya, sampai Lebaran. Kira saya ngobrol ini ya, bisa nongki-nongki gitu ya. Ikut anak-anak Jakarta nongki-nongki ya. Kemudian ada juga yang baru datang, ada nunggu ya, ya atau Mei. Baru ini pertama, sudah pernah ya? Sudah pernah? Oh sudah pernah ya, tapi selamat datang ya. Lebaran dari Joget sini ya. Kemudian ada lagi, ini ponakan saya ya, namanya Anel Info ya. Dia mau masuk angkatan laut katanya ya. Jadi semoga ada jalan ya. Nanti yang baru datang perkenalan di sini ya. Bapak tinggal di mana nanti beritahukan ya. Baik Bapak Ibu, dulu waktu saya mengunjungi calon penantua itu di gereja sebelum jadi Ciledug, kami mengunjungi Pak Tommy. Jadi kami meminta kesediaan karena dalam daftar ataupun suara yang masuk dia jadi bakal calon. Jadi untuk jadi calon kami harus meminta kesediaannya. Jadi rupanya dia tidak bersedia. Dan kami menyampaikan bahwa jemaat menunjuk atau memilih suara untuk beliau banyak sekali. Tapi dia bilang saya tidak bisa Pak, saya belum siap. Karena menjadi penatua itu harus konsekuen. Ya, saya harus konsisten. Ya, saya harus punya prinsip pelayanan dan saya belum bisa Pak. Karena ya, saya punya pekerjaan, saya punya kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi saudara-saudara, dia sulit untuk menerima tugas itu karena masalah konsekuensi, masalah konsekuen. Jadi ketika dia menjelaskan apa yang menjadi kendala buat dia, tiba-tiba mati lampu, ya kan? Mati lampu. Nah, semua kita lalu ngobrol bisik-bisik dan dia diam ya, kurang lebih 30 menit lampu menyala. Langsung dia bilang begini, Pak Pendeta, saya bersedia. Wah luar biasa ya. Saya bilang lampu mati itu pertanda dari Tuhan. Daripada saya hidup dalam kegelapan, lebih baik saya hidup dalam terang. Langsung dia bersedia, ya kan? Saudara, saya punya pengalaman yang unik dalam menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, termasuk yang waktu begitu saya kalau umpamanya bicara soal pemilihan majelis, saya ingat dia begitu ya. Dan dia rajin. Dia melayani sampai kemudian terpilih jadi ketua majelis ya. Oh sangat setia. Karena dia tahu mengatakan dia Tuhan harus konsekuen, ya kan? Jadi ya di Tuhan majelis-majelis kita tetap konsekuen ya. Jangan ada yang